Saya nggak promosi, ini bukunya. Cuma ternyata setelah saya buka-buka lagi, buku ini ternyata belum saya isi. Jadi saya jadi bingung, bagaimana saya belajarnya dulu. Seingat saya belajarnya pakai buku ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ivan. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing lagi, karena memang channel ini berisi tentang sharing-sharing. Sharing-sharing artinya bagi-bagi, ya, bagi-bagi pengalaman, cerita omong kosong. Apa cerita kita hari ini? Cerita tentang materi yang akan diujikan dalam seleksi CPNS untuk seleksi kemampuan dasar SKD. Teman-teman, seperti video saya sebelumnya, saya sampaikan kalau salah satu sarana saya belajar adalah membeli buku. Nah, ini bukunya, karena saya bekerja dan saya belajar dari buku. Saya nggak promosi, ini bukunya. Cuma ternyata setelah saya buka-buka lagi, buku ini ternyata belum saya isi. Jadi saya jadi bingung, bagaimana saya belajarnya dulu. Seingat saya belajarnya pakai buku ini. Tapi ternyata masih bersih. Tapi tidak apa-apa, kita sharing-sharing. Bagi teman-teman yang baru pertama kali atau pada tahun 2021 berencana untuk mendaftarkan diri dalam seleksi tes CPNS atau CASN, teman-teman harus mengetahui terdapat 2 tahap tes yang diselenggarakan oleh BKN. Yang pertama adalah seleksi kemampuan dasar. Seleksi kemampuan dasar ini adalah pintu gerbang. Jadi agar teman-teman nanti bisa lolos ke tahap selanjutnya, untuk lebih mendekatkan pada kesempatan untuk diterima, teman-teman harus memastikan diri lolos passing grade di tes kemampuan dasar atau SKD ini. Nah, SKD itu terdiri dari beberapa ada 3 setidaknya ya. Ada tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes kepribadian atau psikologi mungkin ya lebih tepatnya. Nah, sebenarnya dari tahun ke tahun jenis-jenis soalnya tidak jauh berbeda, cuman nanti yang akan keluar apa, nah itu yang bisa kita pastikan. Tapi kita bisa prediksi kalau soalnya akan berkutat seputar A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Nah, saya mau berbagi ini pengalaman saya waktu ikut CPNS tahun anggaran 2019. Untuk tes kemampuan umum, teman-teman bisa mulai belajar yang pertama soal Pancasila. Dan Pancasila ini bisa mulai dari jumlah silanya, sila pertama sampai ke-5, tentang lambang Pancasila, siapa yang bikin lambang itu, siapa yang bikin Pancasila, dan lain sebagainya. Yang kedua soal UUD 1945. Soalnya bisa di batang tubuh atau pembukaan atau nanti macam-macam variasi pertanyaannya. Kemudian soal kebijakan pemerintah
kemudian tata negara, sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ini bisa mulai dari zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, atau seputar misalnya tentang Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, bisa jadi keluar. Kemudian ada juga tes pengetahuan umum yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada tes bahasa Indonesia. Kemudian ada bahasa Inggris. Kemudian untuk kemampuan verbal ini saya gabung ya, jadi dari 3 tes tadi ada intelijensia umum, wawasan kebangsaan, kemudian tes kepribadian. Ada sinonim, antonim, analogi, padanan kata. Kemudian kalau yang tes intelijensia umum itu biasanya berhubungan dengan matematika atau penalaran lebih tepatnya ya. Soal misalnya aritmatika, hitung cepat, deret hitung, deret huruf, deret angka, atau matematika berpola. Kemudian tes kemampuan penalaran, ada penalaran analisis, ada penalaran logis. Ada juga yang untuk tes kepribadian itu misalnya klasifikasi gambar, itu psikologi ya, tesnya itu tes psikologi. Kemudian hubungan konsistensi logis, jadi pilihan jika saya sebagai karyawan atau anak buah menghadapi apa, kemudian pilihnya A, B, C, D, E. Nah nanti di soal depan sudah ada, di belakang nanti soalnya mirip dengan ini, kita konsisten nggak ini untuk menjawab ini. Nah itu bisa nggak dipelajari, itu tergantung teman-teman konsisten atau enggak. Kemudian ada rotasi gambar gitu. Kemudian ada pencerminan, itu juga gambar, logika kita. Ada visualisasi, ada bentuk geometri, ada teori kubus, titiknya di mana, kalau dibalik ini jadi di mana. Terus variasi gambar. Misalnya yang pertama gambar kotak ada titiknya, yang kedua kotak, yang ketiga bulatan ada titiknya, yang keempat suruh milih apa misalnya. Kemudian menjawab yang tadi, kalau ternyata saya ini masih kosong ya, terus bagaimana saya belajar? Kalau ditanya saya juga bingung, kan sepertinya saya ternyata tidak belajar. Tetapi apa yang ada di sini itu secara umum saya dapatkan waktu saya bekerja. Baca apa, ingat. 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 Kembali lagi saya tekankan, dalam pengerjaan tes SKD yang paling menentukan menurut saya adalah mental teman-teman. Kalau teman-teman saat mengerjakan dalam kondisi tenang, pikiran terbuka, tidak sedang dalam tekanan, semua memori-memori dari masa lalu yang pernah ilmu-ilmu itu seketika bisa termunculkan dalam ingatan, lalu kita bisa mengerjakan soal-soal itu. Ini bukan omong kosong, karena skor saya untuk SKD lumayan, 393, dan saya jadi rank pertama untuk formasi yang saya daftar. Nah, apakah itu mungkin? Tapi bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut, karena saya kemarin sudah cerita juga di video sebelumnya. Sudah cerita belum ya? Belum ya, nanti kapan saya ceritain. Ini tes 2019 itu adalah tes ketiga saya 2 kali gagal. Nah yang ketiga ini kan sudah pernah mengetahui. Nah bagi teman-teman yang baru akan mencoba tes CPNS 2021, penting untuk mengetahui paling tidak gambarannya, oh seperti ini ya soalnya, sehingga teman-teman kalau memang ingin belajar lebih pas
bisa jadi belajarnya tidak agar sesuai istilahnya kisi-kisi, biar tidak terlalu melebar. Jadi yang tidak perlu dipelajari untuk target lolos SKD, seleksi kemampuan dasar, agar tidak perlu dipelajari itu. Nanti di SKD itu kalau di 2019 ketentuannya adalah yang pertama passing grade. Nanti di 2021 karena belum ada informasi resmi berapa passing grade untuk TIU, TWK dan kemampuan kepribadian TKP. Nanti teman-teman upayakan untuk lolos. Jadi semuanya harus terpenuhi. Jadi kalau TIU-nya di bawah standar, TWK, TKP-nya tinggi, tetap nggak lolos. Jadi semuanya harus terpenuhi minimumnya. Lalu upayakan untuk naik semua. Nah, kalau formasi yang diperlukan ada 1, maka akan diambil 3 terbaik skor SKD untuk ikut yang namanya tes SKB atau seleksi kemampuan bidang. Seleksi kemampuan bidang ini berisi tes juga, sama tesnya juga menggunakan komputer atau laptop, mengisi online juga langsung, tapi soal-soalnya seputar formasi yang teman-teman lamar. Misalnya kalau saya sebagai penggerak swadaya masyarakat, di formasi saya ahli pertama penggerak swadaya masyarakat, maka soal yang saya kerjakan itu mengacu pada Peraturan Menteri Desa Permendes. Jadi nanti juga ada kisi-kisi, tapi akan saya bagi nanti di kesempatan mendatang. Intinya sekarang fokus dulu untuk lolos di seleksi pertama atau SKD. Nanti lolos, baru teman-teman nanti fokus di SKB. Nah, saya ulangi lagi tips yang lama agar probabilitas teman-teman lolos itu lebih tinggi. Karena jika yang diperlukan hanya 1, maka yang diambil dari SKD hanya 3. Maka teman-teman harus bijak untuk menentukan, atau saya sarankan agar teman-teman mencari formasi yang jumlah yang diterima lebih dari 1. Kenapa? Agar nanti yang diambil dari SKD juga lebih banyak. Jadi kalau formasi yang diperlukan ada 2, berarti ada 6. Maka probabilitas teman-teman untuk lolos di saringan pertama istilahnya itu bisa lebih tinggi. Misalnya teman-teman SKD-nya nomor 5 misalnya, nggak masalah, karena bobotnya nanti untuk penentuan lolos atau tidak itu adalah 40% SKD dan 60% SKB. Namun ini adalah penghitungan untuk CPNS 2019. Kita masih sama-sama menunggu apakah ketentuan itu masih berlaku di tes CPNS 2021 atau akan ada perubahan. Tapi yang jelas saya tekankan agar teman-teman berusaha maksimal untuk pertama kali lolos dulu di seleksi kemampuan dasar itu. Oke, mungkin ini dulu sharing-sharing kita. Kapan-kapan kita sharing lagi. Terima kasih atas waktunya. Berikan komen, kasih like kalau suka, atau subscribe jika teman-teman suka dengan apa yang saya sharing. Saya berharap channel ini bisa memberi pengalaman-pengalaman yang menginspirasi dan bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.